Hai semua, gua Wasa. Di video kali ini kayak biasa kemarin ngeliat antusiasnya rame ya. Kalau misalkan kita ngobrol ngomongin handphone tapi ala-ala kayak lagi nongkrong. Jadi bukan review-review banget, tapi lebih ngomongin si Asus ROG 7 yang baru aja gue pegang. Agak telat ngebahasnya emang. Soalnya emang nggak ada gembar-gembornya sih. Tiba-tiba tuh Asus Indonesia atau ROG Indonesia ya bawa masuk si ROG 7 ini. Biasanya kan suka ada kayak apa sih pengumuman gitu yang akan datang, teaser kayak gitu, baik dari gua ataupun Asusnya juga ataupun teman-teman reviewer yang lain. Ini kayaknya gua ngelihatnya tuh nggak ada hingar-bingar gimana-gimana. Bahkan sampai kemarin tuh gue sempet kaget juga, dan kita di grup grup Tekno tuh sempet kaget karena si Asus ROG 7 ini ngadain acaranya di mall dan di belakangnya tuh ada bannernya Oppo gitu loh. Jadi kayak dibecandain aja sama anak-anak sama netizen Tekno, ROG kolaborasi barengan sama Oppo kayak gitu doang. Cuma ya barangnya setelah gue pegang ini emang keren sih, tapi kerennya tuh ya selayaknya gimana ROG ya. Kaum belinya tuh bukan kaum mendang-mending, pastinya ya kaum ROG karena harganya juga nggak murah. Ini tuh dari yang varian paling rendahnya yang 8GB. Ini gue sambil lihat contekan biasa ya, kalau misalkan modelan nongkrong gini ya ada contekan biasanya. Ini harga varian yang paling murah nih yang gue pegang 8GB 256GB itu di 10.999.000 atau ya 11 juta lah. Terus ada juga yang 12GB, dan yang paling tingginya pastinya adalah yang versi Ultimate, dan boxnya juga tidak kotak seperti ini ya. Box itu segitiga. David Gadgetin udah bahas yang kayak gitu. Itu astagfirullah, jatuh. Ini ada Zenfone 9 juga, nanti akan gue bahas sedikit barengan sama ROG 7 ini. Yang versi Ultimate-nya itu yang RAM 18GB dan internalnya tuh 512GB, harganya 19 juta. Dan ini gue dikasih taunya untuk teman-teman yang mau beli offline tuh ada di Erafone, Urban Republic, ROG Store, Asus Exclusive Store, sama Asus Authorized Partner. Di Eraspace ada Tokopedia, Blibli, sama Asus Online Store. Oh, ini yang online-nya. Oke, ada bundlingannya juga. Ya nanti gue taruh di deskripsi aja lah. Kalau misalnya di tongkrongan gitu ada teman-teman yang nanya ke gue, ROG Phone 7 bagus atau enggak? Ya gue bisa bilang bagus. Gue mesti ganti nggak sih dari ROG 6 ke ROG 7? Gue bisa bilang setengah-setengah. Yang banget baru dari ROG 7 ini tuh cuma di chipsetnya kalau menurut gue ya. Chipset Snapdragon 8 Gen 2 ini tuh terkenal lebih adem dan lebih hemat daya, serta ya penyempurnaan dari 8 Plus Gen 1. Nah, kalau yang 8 Plus Gen 1 juga sebenarnya nggak ada masalah, cuma setaunya gue ya ROG Phone itu dari dulu dia itu selalu panas. Mau ngapa-ngapain aja tuh hitungannya panas. Enggak dinyalain X mode-nya ya yang bikin lampu belakangnya ini nyala, bukan. Tanpa X mode pun dimainin game, grafiknya tuh default bawaan gamenya tetap aja itu panas dan memerlukan fan-nya atau kipasnya. Nah itu kalau menurut gue emang sebagian marketing sih ya, kenapa ada fan-nya juga ikut dijual dan fan-nya ikut nyantol di setiap varian yang paling tingginya yang Ultimate ya, karena emang kayak begitu, handphonenya itu pasti panas. Cuma kalau yang ini enggak, nanti pokoknya soal performa gue kasih tahu di tengah-tengah. Kayaknya tuh enakan kita bahas dari isi dalam boxnya deh. Soalnya kan ya teman-teman kalau udah ngeliat IG gue juga udah tahu isi boxnya tuh komplit semua. Bahkan tuh kita dapet headset kayak biasa yang colokannya tuh jack audio bukan Type C. Karena di ROG 7 ini ya kita emang masih dikasih lubang jack audio ada di bagian bawah sini. Ya emang suatu keharusan karena ini handphone gaming. Bahkan colokannya pun ada di tengah sini untuk yang portnya, maksud gua. Tuh ada satu lagi biar kalau lagi main game itu tetap bisa ngecas di sini, dan ngecasnya juga bypass charging. Enak banget asli kalau main game di handphone ROG 7 ini. Emang buat para gamers bener-bener yang sehari-hari tuh nggak punya kegiatan lain ya. Cuma main game aja. Terus dapat chargerannya juga, bentar, ini 67 kan, bukan 63 ya. Oh 65, sorry. Ya ini 65 watt. Ngecasnya itu kayak biasa sih cepet juga, buat nyampe 50% itu cepet, dan buat fullnya itu masih under sejam. Jadi bisa diandelin. Cuma kalau dalam prakteknya kebiasaan kebanyakan itu teman-teman kan lagi main game tetap dicas, wow itu panas coy. Itu ada teman-teman reviewer yang bilang 40, 41 itu nggak panas, percayalah.
40 itu panas guys, gak enak dipegangnya tanpa casing. Sekalian ngomongin ke casingnya. Casing bawaannya yang ini, yang ada di dalam dusnya, ini nggak gue pakai lagi semenjak yang gue bikin unboxingnya di Instagram. Karena apa? Karena ini hard case dan ngelepasnya susah. Nih, buat masangnya juga nggak bisa langsung asal pasang. Di sebelah sini yang bagian atas itu kan rapet semua. Yang bawahnya ada coakan. Jadi yang dipasang duluan itu sebaiknya yang atas. Ya, yang atas udah nutupin semua nih sebelah sini. Barulah ditekan yang sebelah sini yang ada SIM cardnya dulu. Baru kemudian yang di seberangnya. Gitu lebih bener guys. Jangan kebalik. Soalnya kalau kebalik, ngelepasnya juga sama. Dari yang sebelah sini dulu. Nah, tuh kan. Nah, nih kayak gini-gini ngeri lecet gue, swear dah. Terus yang sini baru dicopot. Oh, copotnya aja. Woi. Nah, itu loh maksudnya hardcase-nya tuh keras. Gue ngebayangin kalau teman-teman udah beli harga mahal-mahal di atas 10 juta lagi kan. Bagian frame-nya baret. Pasti ini deh sedih. Tuh, kayaknya udah ada yang baret. Nah, kan bener tuh putih. Makanya pas ini handphone datang juga kita tuh nggak dapat anti gores ya. Jadi teman-teman kalau jajan ROG Phone 7 usahain beli anti gores juga. Kalau saran dari gue sih yang hydrogel aja. Karena dia kan fingerprintnya di dalam layar ya. Saran gue kalau misalkan teman-teman pakainya tempered glass, sidik jarinya didaftarin ulang. Jadi yang lama-lamanya dihapus dulu. Itu lebih akurat. Terus casingnya gue ganti jadinya. Gue beli yang modelan frosted kayak gini. Yang Triton kalau nggak salah. Ini harganya masih murah, masih 58.000 waktu itu. Dan yaudah gue pasang kayak begini. Enak ngeliatnya juga. Dan ini tenang aja untuk bagian kameranya, dia yang ultra wide-nya aman, nggak bikin efek vignette alami. Dah, sekarang kita masih lanjut lagi yang soal desain ya. Sebenarnya gue suka nih ada setengah yang transparan dan satu lagi tuh yang matte-nya. Ini yang transparan juga ala-ala kayak ada mesin-mesin dalemannya kelihatan lah. Ini IMEI-nya ganggu juga, gue lepas aja dulu. Kelihatan bagian dalemannya, kelihatannya juga rapi, bikin beda sama yang lain. Ada lampu LED-nya pasti, terus ini juga ada lampu lagi, aura light kayak gitu. Terus ditambah dia juga ada detail-detail warna merah ya. Kalau handphonenya warna hitam. Kalau teman-teman handphonenya yang warna putih, dia detail-detailnya tuh warna biru. Nah, yang merahnya tuh kayak satu nih di sini bagian kamera utamanya. Terus merah lagi itu ada di bagian ini tombol power. Terus juga nih ada di sini nih. Dan ini tuh ada tulisan juga kayak titik koordinat gitu ya. Gue masih belum ngecek sini koordinat kemana. Dan satu lagi di sini slot SIM cardnya. Dan ini pastinya material belakangnya itu adalah kaca atau glass. Terus kita bahas sekarang display. Layarnya itu 6,78 inch. Ya, ini kalau ngelihat layarnya dan pastinya pakai AMOLED ya. AMOLED-nya juga setahu gue ini dari Samsung vendornya. Terus dia refresh rate-nya wajib banget lebih dari 144 lah. Dia tuh refresh rate-nya 165. Yang mana 120 Hz dan 144 Hz aja mata kita pribadi tuh susah ngebedainnya untuk di layar sekecil ini. Kalau di TV, sepengalaman gue masih kelihatan tuh. Ada contoh video yang 120 Hz sama contoh video yang 144 Hz. Oh, bedanya agak-agak nyaru, tapi kalau disandingin sebelah-sebelahan itu kelihatan. Nah, kalau 165 Hz ya, apalagi 165 Hz di layar handphone sekecil ini kayaknya agak susah sih. Dan menurut gue juga game-game Android tuh yang di atas 120 Hz itu masih amat sangat jarang. Transisinya aja nih kalau kita ngelihat di di layar handphonenya yang buat gini-gininya nih ya, ini aja ada tulisannya 144 Hz nih. Tuh mentoknya segitu. Jadi bukan 165 Hz. Tapi ya saran dari gua untuk bagian yang refresh rate-nya emang ditaruhnya di auto aja sih. Karena kalau kita naruhnya di auto gitu ya, pastinya lebih irit baterai. Terus turun ke bawah, refresh rate ini 144 Hz auto karena gua ngaktifin X mode. Kalau X mode nya gua matiin, nih kita bisa milih bentar mana ya, nih refresh rate-nya. Automatic adjust the refresh rate. Nah, kalau kita auto itu ya pasti ngikutin aplikasi yang ada dan jadinya baterainya emang lebih irit. Ya, bagian display itu. Terus kita lanjut ke performance yaitu Snapdragon 8 Gen 2 ya, nggak ada masalah sama sekali. ROG itu kalau untuk pemakaian standar dan gamenya juga ngikutin default bawaan si gamenya,
di ROG Phone 6 itu panas. Asli panas buat yang biasa aja. Tapi di handphone ini, di ROG Phone 7 sekarang itu beda. Dia kenanya anget-anget aja. Yang gue rasain gitu. Gue nggak usah nunjukin thermal gitu-gitu lah. Udahlah terlalu teknis banget. Pokoknya kan dipakai harian. Kita dipakai harian tuh nggak nembak-nembak gitu kan pada saat panas. Kita lagi main game sama temen-temen. Lagi push rank gitu. Toto, wah panas nih. Wah, thermal kan enggak gitu loh. Ya pokoknya ini gue kasih tahu aja dalam pemakaian sehari-hari. Dia panas kalau kita mentokin atau kita overclock. Misalnya nih, kita buka ini aja Genshin Impact. Ini aja tuh settingan gue, lihat deh. Grafik. Nah, grafik ini gue overclock. Tapi overclocknya gue custom. Oh ini high semua nih. Tadi habis gue mainin ya. Iya gue nyobain maininnya high semua. Soalnya kan ya nama juga handphone kenceng ya. Jadi di tesnya kenceng aja. Maksudnya gini, ini kan defaultnya medium. Terus ini juga FPS-nya 30. Ya udah, kalau misalkan teman-teman maininnya resolusinya segini, grafiknya segini, terus juga tadi FPS-nya juga tetap 30, udah mainin agak lama itu masih fine-fine aja sampai akhirnya ketemu musuh ya, baru berasa hangatnya. Speaker gue gedein juga ya, soalnya nih speaker ya bagus. Nah, ngomong-ngomong speaker juga ini nggak ada beda sama ROG Phone 6. Kebetulan ROG Phone 6 juga gue masih punya, tapi lagi dipakai adek gue. Adek gue nggak kesini. Pasti bisa gue sandingin bareng. Nah, kita main dulu ya. Nah, ini kalau di handphone yang sebelumnya, ROG 6 gitu ya, ROG 6, udah agak-agak anget guys. Kalau itu nggak ada. Jalan begini aja tuh. Ngeliat grafik-grafik banyak, itu jadi agak-agak panas. Ini tuh enggak tapi. Nah, mission complete. Ya intinya kayak gitulah ya grafik dari tadi. Dan ini masih hangat. Masih adem. Belum ada anget-angetnya acan. Nggak percaya? Gua ambil thermal gun gue dah. Padahal mah beneran kagak ada panas-panasnya, baru ketemu musuh gini doang. Tuh 30 deket kamera biasanya. 29 nggak ada layar. 33 tuh paling panasnya. Mana lagi 30 29 tuh. Masih adem lah ya pokoknya ya. Di ROG Phone 6 ini udah rada-rada anget. Ini baru akan berasa mulai hangat menuju panas kalau teman-teman mentokin bagian setting, grafik, ininya dicoba ke highest, terus ini juga FPS-nya yang 30, teman-teman ubah ke 60. Wow, ini kalau ketemu sudah mulai anget. Ditambah nih X mode-nya nyalain. Mana? Nah, ini tuh. Tapi puas banget ngelihatnya tuh. 60 FPS-nya jalan, dan ini walaupun ketemu musuh, ini nggak bakalan nge-lag. Kalau soal performa, sebenarnya tuh nggak usah diraguin banget lah ya. Namanya juga handphone gaming, ngetes Antutu 10 dapat skornya tuh 1.265.000-an. Ini kenapa tulisannya ROG Phone 7 Ultimate? Padahal ini bukan yang Ultimate. Ini ngetesnya juga dalam keadaan X mode-nya nyala, auto kayak gitu dari aplikasinya. Pas kita mau running benchmark, dia X mode nyala dan jadinya panas. Oke, performa nggak usah diraguin. Terus ini ngomongin baterai juga dia pinter, bypass chargingnya aman, karena selama ini emang baterainya tuh sama-samanya 6000 mAh, tapi dia kebagi dua, 3000 di sebelah sini, 3000 di sebelah sini, jadi di sininya kosong, makanya ngecasnya juga agak-agak aman. Tapi ya tetap yang berasa panas ya di bagian baterainya sih, kalau misalkan kita lagi mainin game di ROG Phone 7 sambil dicolokin casan. Terus, nah ini ngomongin hal yang pentingnya nih, gua nggak dapet megang juga karena ini juga varian yang paling rendahnya, yaitu soal aksesoris. Jeleknya ROG dari dulu kalau menurut gua adalah aksesorisnya itu nggak bisa disubstitusi dari generasi yang sebelumnya ke generasi yang paling baru. Ini nggak tahu, kalau yang generasi 6 kayaknya bisa sih, kayaknya ya bisa, soalnya kan ini udah pakai yang Type-C di fan, di kipas aero cooler yang ROG 6, mungkin bisa dipasang di ROG 7 ini, gue nggak punya. Tapi ngelihat dari fisiknya bentuknya mirip, terus juga colokannya tengah-tengah Type-C juga. Bedanya tuh kalau yang di ROG 7 ada ininya, ada 2 pin ini. Kalau di ROG Phone 6 nggak ada yang pin-pinannya kayak gini.
Intinya ROG 7 ini tuh nggak bisa dipakai di ROG 6. Maksudnya tetap bisa, tapi nggak fungsinya tuh nggak keluar semua. Kan dia bisa sebagai subwoofer juga, terus dia ada pencet-pencetan tambahannya lagi, mungkin bisa gitu ya. Yang jelas gue belum coba sih. Tapi flashback lagi ke aero coolernya di ROG Phone 1, 2, 3, 4, ya itu biasanya nggak bisa dipakai di generasi yang terbarunya. Jeleknya kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjut bahas ke kameranya. Nah, kameranya buat gue pribadi nggak ada masalah. Hasilnya bagus-bagus aja. Potretnya doang kurang rapi, cuma kenanya wajar. Balik lagi, ini adalah handphone gaming. Ada kamera aja bersyukur. Nggak ada kamera buat gue pribadi nggak masalah. Karena yang beli ini utamanya itu ke soal performa, layar, baterai, ngecas, dan kemudahan dalam kita bermain game. Seenak apa, senyamannya apa, ya udah ada ada cas lagi, makanya di bagian bawah sini kayak gitu-gitu. Sama speakernya, speaker nggak pernah ada masalah ROG Phone dari dulu karena dia front facing ya. Speakernya nggak ada di pinggir-pinggiran frame sini, jadi nggak ada ceritanya ketutupan tangan. Speakernya itu selalu menghadap ke pemainnya, jadi dia tuh emang adanya di layar, sama kayak earpiece gitu loh. Dari kamera sebenarnya gue nggak ada masalah, balik lagi, cuma yang gue pertanyakan adalah di bagian videonya aja sih guys. Videonya untuk yang kamera belakang ini tuh ada pilihannya banyak sampai 8K. 8K juga dia auto berubah ke 24. 4K bisa 60 fps. Nice, tapi stabilisasinya off. Nih, perhatiin di sini ya. 4K sama 60 fps -nya perhatiin. Kalau gua aktifin stabilisasinya tuh. Perhatiin nggak? Dia lebih nge-crop zoom gitu. Tuh, ini gua offin. Lihat di sebelah sini nih, ini angka 60 nggak ada ininya ya, nggak kena dusnya. Tapi kalau ini gue aktifin, tuh hampir kena 60 fps ya. Dia lebih stabil, tapi dia auto nge-crop gitu. Kalau 8K tuh bisa juga. Nah, kelihatan ya. Tapi minusnya di sini. Ketika kita pindah ke kamera depan, cuma mentok di Full HD 30 fps. Kalau mau 60 fps, adanya di SD aja. Lihat, nyala kan 60-nya. Kita ke FHD. Tuh. Sayang banget. Padahal ini kalau feeling gua, karena chipsetnya ini kan harusnya udah lebih mumpuni ya ketimbang Zenfone. Ini Zenfone 9 by the way, bukan Zenfone 10. Ini kalau kita lihat kamera, terus ke bagian video dan lensa depan juga, perhatiin deh. Bahkan ada 4K. 4K nggak bisa 60, 4K-nya 30. Oke lah. Tapi Full HD-nya juga lihat bisa 60. Harusnya sebenarnya secara software si ROG Phone ini harus diupdate lagi sih, kepake nggak kepake ya. Soalnya chipsetnya kan lebih tinggi ini. Ini kan masih 8 Plus Gen 1. Walaupun dibilang ini fokusnya kamera bang, kalau Zenfone bang, iya tahu. Yang ini fokusnya ke game bang, iya tahu. Tapi bisa, nggak usah semaksimal Zenfone deh hasilnya. Tapi at least skillnya itu disamain kayak Zenfone. Harusnya gitu, cuma ya nunggu update aja sih. Ini kalau Zenfone videonya yang kamera belakangnya sama juga tuh 8K maksimal 24, 4K bisa 60. Terus nih stabilisasinya kalau di offin sama ini normalnya, kalau on dia pasti nge-crop. Yang gue demen juga dari UI-nya si Zenfone ini, kalau kita ngesutnya yang tadi tuh udah gue bilang juga, misal Full HD kita 60 fps, terus kita rekam tuh enak, bisa pindah-pindah ke ultrawide ke normal, ultrawide lagi normal. Dan ini mentoknya itu dia bisa sampai 4 kali digital zoom. Ngezoomnya tuh lebih smooth, nggak kayak Android lain. Bahkan kalau dibandingin sama Samsung S23 Ultra dia patah-patah banget kan. Tapi kalau ini enggak sih, masih smooth gitu gerakan pindah-pindah lensanya. Terus untuk menu-menu kameranya tuh ya ada ini, ada slow mo, time lapse, video yang tadi, foto, potret, panorama, light trail, ada 5, terus sama more. More-nya cuma segini doang. Ini ada lagi nggak ya more-nya? Oh nggak ada. Ada makro ya lah. Kayak bukan flagship aja dan masih ada makro-makro nih nggak?
Oke, ini contoh video kamera belakangnya ya. Ini yang Full HD 60 fps. Jir, langit di sini emang lagi terik banget, kagak ada awan. Swear dah. Oh ya, ini juga bisa pindah ke ultrawide-nya 0,6. Nah, agak patah, nggak sinbas pelan-pelan set gitu enggak ya, tapi patah gitu loh. Ini gue pindahin ke 1, tak 0,6 tak, jadi ya gitulah tuh patahnya ya. Cuma ya ini oke lah. Yang menjadi sebuah minusnya menurut gue itu doang sih, apa, pas kita ke lensa depan itu maksimal Full HD 30 fps. Agak gimana ya, soalnya kan ini Snapdragon 8 Gen tuh, di handphone lain UI-nya ya bagus. Untuk kameranya bisa resolusi tinggi juga. Ntar deh gue kasih lihat. Yang jelas ini masih di keadaan ultra wide. Balik lagi ke 1, pindah ke kamera depan nggak bisa. Dan ini OIS-nya silahkan dinilai sendiri ya, bagus atau tidaknya. Oke, habis ini pindah ke lensa depan. Nah ini lensa depannya, maksimalnya sayangnya cuma di 30 fps. 60 fps bisa, tapi di resolusinya HD 720. Zaman sekarang masih ngerekam 720 ya kali, minimal nyarinya 1080 lah. Cuma ya ini nggak bisa di 60 fps, mentoknya di 30 fps. Penangkapan mic kayak gimana, bagus atau tidak, silakan ditulis di kolom komentar. Semoga ada update, soalnya kalau dari prosesornya harusnya bisa banget gitu. Oke, lanjut. Udah, apaan lagi yang mau dibahas ya? Aksesori, ya aksesorisnya sih kalau ngomongin kan ya ada Aeroactive Cooler 7 tuh, Cooler 7, Cooler 6, Cooler 5 yang sebelum-sebelumnya. Aerocase, nah nggak usah dipakai casing aslinya. Terus ada juga screen protector, antibakterial gimmick lah. Ujung-ujungnya juga mendingan beli yang third party, pasti harga juga lebih murah nih. Yang kalau bawaan ini kan pasti mahal. Terus sama satu lagi ada casingnya tuh yang namanya Devil Case Bumper. Nah ini gue belum megang, tapi Devil Case Bumper tuh modelannya sama kayak casing yang Sundede. Jadi ada perlindungannya lagi, kanan kirinya itu adalah soft case, yang tengahnya adalah hard case. Jadi hybrid. Kalau gue sih pribadi masih tetap casingnya pakai yang ini aja tadi lah. Bagus kok ini, serius. Ntar gue taruh juga linknya di bawah. Oke, jadi kesimpulannya sebenarnya ini handphone kalau buat gue pribadi, teman-teman kalau mau beli silakan. Kalau buat gue pribadi, nih handphone itu tidak akan gue pakai daily. Soalnya kenapa? Ini handphone satu berat, dari banyak teman-teman gue yang ngobrol pakai ROG Phone sebagai handphone daily juga, ya mereka terpaksa pakai karena emang handphone cuma satu, tapi yang dikeluhin itu emang handphonenya berat. Wajar, karena baterai juga 6000, layarnya gede, emang buat main game. Dan kamera bener jarang dipakai sama mereka, tapi ketika dipakai buat asal masuk sosmed aja ya udah cukup bagus-bagus aja. Video juga ya sudah lumayan. Kipas jarang banget mereka pakai, walaupun ini kita ngomongin bukan yang ROG Phone 7 ya, yang ROG Phone sebelumnya. Walaupun panas, mereka punya Aeroactive Coolernya, ya mereka kuliah, mereka kerja, yang kipasnya itu nggak dibawa. Kalau misalkan lagi istirahat kantor, istirahat kuliah, mereka push rank, ya udah push rank aja walaupun panas. Caranya ya udah tinggal dipakein aja casingnya. Emang jadinya tuh panas, tapi kan ya tangan kita masih tetap nyaman gitu buat mainin. Handphonenya panas ya sudah biarin aja. Habis itu dicas. Jadi kayak gitu-gitu aja dipakainya. Kalau teman-teman mau beli ROG Phone 6, monggo. Yang secondnya mungkin harganya lebih terjangkau. Mau beli atau budgetnya ada ROG Phone 7 ya lebih bagus lagi, karena kita ngeliat long termnya dia Snapdragon 8 Gen 2 itu kan lebih bagus. Mau gimana pun dia lebih bagus daripada 8 Plus Gen 1. Terus nih dari info yang gue dapat juga untuk software update-nya, dia 2 kali update Android sama 4 kali security patch. Sekarang nih kita udah dapatnya Android 13, 14, 15, lebih sampai 15, tapi habis itu update selanjutnya ya security aja selama 4 tahun. Ya, beli atau enggak, saran dari gue sih kalau misalnya teman-teman mau beli nggak perlu sampai yang ultimate. Balik lagi ya, yang ultimate tadi kan RAM-nya astagfirullahaladzim, buat apaan?
Ini aja 8 GB tuh udah kenceng. 8 GB 256 sama satu lagi 12 GB 256 GB juga. Saran dari gue sih yang ini aja. Yang 11 juta. Itu kan harga masih barunya banget nih. Promo-promo SRP barunya harganya 11 juta. Mungkin kalau beli di e-commerce ada promo lain lagi cashback, itu mendingan sikat yang itu sih. Percaya sama gua, RAM 8 GB even untuk di handphone sekencang ROG Phone ini masih hitungannya tuh agak-agak mubazir RAM-nya 8 GB karena game-game yang beredar untuk Android tidak sebegitu beratnya sehingga membutuhkan RAM yang amat sangat besar. RAM 8 GB itu cukup banget. Storage-nya soalnya sama 256 GB juga. Kalau storage-nya 12 GB, oke lah. Yang penting kan tetap pakainya ROG, anjay. X mode-nya dinyalain, terus ininya nyala, kelihatan kedip-kedip, widih, bling-bling, sama ininya juga nyala. Ya, udahlah. Sultan, wow, Sultan Gaming tuh, guys, Sultan Gaming guys, kayak gitu-gitu. Yaudah, intinya kayak gini aja pendapat dari gua. Positif dari gua, bagus ini handphone, banyak fitur yang cuma ada di handphone gaming ini. Salah satunya ya ngecas yang dari sini nih. Nggak ada di handphone lain. Yang selanjutnya ditunggu ininya ya, Zenfone 10 semoga cepat masuk ke Indo, dan yang ini ROG Phone 7 semoga tidak ada isu mati total. Snapdragon 8 Gen 2-nya semoga bersahabat dengan para penggunanya sampai tahun-tahun ke depannya. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.